Salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini bagaimana kita akan mengganti time frame entry ketika time frame arahnya udah berubah. Jadi jangan skip videonya biar nggak salah lagi nandain time frame entry-nya. Kali ini saya akan buat trading plan di pair USD Jepang Yen. Konsep follow trend pada dasarnya menggunakan dua time frame. Yang pertama ada time frame arah dan yang kedua ada time frame entry. Dan di sini kita mesti paham di support atau resisten mana yang akan membatalkan time frame arah tersebut. Menggunakan banyak time frame seperti yang biasa saya lakukan cuma buat mastiin aja kalau dua time frame ke atasnya dan dua time frame ke bawahnya dalam arah yang sama. Karena konsep follow trend sama kayak kita merangkai puzzle, setiap time frame-nya akan saling mendukung atau akan saling membatalkan. Kalau kita lihat di time frame daily, market dalam kondisi trend bullish. Terlihat di sini terbentuk setup buy CB1 break yang berlaku juga sebagai resisten. Jadi kalau kita gunakan time frame daily sebagai arah, maka di time frame bawahnya setiap penurunan hanya berupa koreksi aja, yang nantinya harga akan naik kembali. Tapi kalau kita lihat di time frame H4 saat ini, setup di time frame 4 ini tidak mendukung arah di time frame daily karena market membuat setup sell dominant break. Artinya setup ini berlaku sebagai SS karena melawan arah di time frame daily. Jadi kalau kita ingin buy, market perlu membuat setup entry buy atau SA untuk mematikan setup sell dominant break ini. Artinya jika kita menggunakan dua time frame yaitu arahnya time frame daily, di sini market belum ada setup entry dan kita bisa tandai harga support yang akan membatalkan arah di time frame daily, yaitu yang ini. Jika di break maka arahnya akan berubah menjadi sell. Lalu bagaimana kalau kita ingin entry? Kalau menunggu kepastian setup di time frame 4 yang misalnya cukup lama sedangkan kita ingin entry intraday atau scalping, maka kita bisa gunakan time frame 4 ini sebagai arahnya aja. Karena udah buat arah yaitu setup sell dominant break, maka di time frame 1 ke bawahnya juga berpotensi akan turun selama belum terbentuk setup buy yang mematikan arah di time frame 4 ini. Untuk saat ini yang membatalkan arah sell di time frame 4 ini adalah resisten yang ini. Selama belum di break maka kita bisa fokus mencari setup sell aja di time frame H1 ke bawahnya atau di time frame bawahnya. Kalau kita lihat di time frame H1, di sini market membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1 dan ini adalah candle yang breaknya. Maka potensinya harga akan turun. Artinya di time frame 1 ini market mendukung arah di time frame H4. Karena belum membuat SS atau arah berlawanan, kita ingin entry sell di sini, tapi belum ada setup sinyal. Artinya harga belum koreksi untuk arah di time frame H4. Berbeda dengan analisa di time frame daily tadi yang di time frame 4-nya berlawanan arah dengan time frame daily-nya. Jadi untuk buy kita perlu menunggu setup buy terbentuk di time frame 4-nya. Sampai di sini semoga teman-teman udah paham apa yang dimaksud kalau konsep follow trend ini menggunakan dasarnya yaitu menggunakan dua time frame aja. Yang udah paham teman-teman boleh komen, yang belum paham juga bisa komen agar saya detailkan lagi untuk next videonya mengenai penggunaan konsep follow trend ini. Kalau di time frame 4 dan di time frame 1 masih searah, maka kita bisa cari setup di time frame bawahnya lagi, yaitu dengan diawali oleh setup arah atau SS lalu dimatikan oleh setup entry atau SE. Kalau kita lihat di time frame 15 menit, market di sini belum terbentuk setup sinyal, tapi pergerakannya masih searah dengan time frame atasnya, yaitu market terus membuat penurunan dengan membuat new low. Karena di time frame 15 menit ini market belum membuat setup sinyal, maka kita bisa menurunkan time frame lagi ke time frame 5 menit untuk mencari pola alami pergerakan harga atau pergerakan market, yaitu selalu ada SS dan selalu ada SE untuk mematikan SS tersebut. Untuk teman-teman yang merasa ribet dengan teknik follow trend karena banyak analisa, karena sebenarnya belum paham aja mengenai konsep ini. Kalau udah paham konsep ini, analisa setiap time frame-nya nggak akan lebih dari 5 detik. Dan kita udah paham arah dari pergerakan harga
dari setiap time frame-nya. Kuncinya ada di setup yang membatalkan arahnya. Kalau kita lihat di time frame 5 menit dengan arah di time frame 15 menit yang dalam kondisi sell, di sini market sebelumnya udah buat setup. Di sini market membuat setup sinyal buy dominant break lalu dimatikan oleh setup entry CB1 break. Lalu harga turun. Saat ini market membuat pola yang sama, yaitu market membuat setup sinyal buy dominant break lagi. Jadi kita tinggal menunggu market membuat setup entry sell atau SE. Untuk membatalkan setup di time frame 5 menit ini, yaitu kalau time frame arah di time frame 15 menit membuat setup buy. Karena kalau kita lihat potensinya membuat setup buy dominant break, maka kita akan stop mencari setup entry di time frame 5 menit untuk sell, dan kita akan menunggu setup entry-nya yaitu di time frame 15 menit karena ini berlaku sampai ke time frame 1 atau H4-nya yang masih dalam kondisi arah sell. Pergerakan harga berikutnya, harga naik tapi harga belum membuat setup entry, dan kalau kita lihat di time frame 15 menitnya market udah buat setup buy dominant break. Artinya arah di time frame 15 menit ini udah berubah. Jadi jangan cari setup sell lagi di time frame 5 menitnya. Sekarang yang kita tunggu setup sell di time frame 15 menit untuk mematikan setup buy dominant break ini. Karena kalau kita mencari setup sell di time frame 5 menit dengan kondisi arah di time frame 15 menit yang sudah berubah, maka setup sell di time frame 5 menit akan berlaku sebagai SS untuk setup buy di time frame 15 menitnya. Di sini biasanya teman-teman gocek karena tidak melihat perubahan arah market di time frame arahnya. Misalnya teman-teman ingin ambil sell lagi di time frame 5 menit, maka kita perlu setup buy di time frame 15 menit ini dimatikan dulu oleh setup sell. Yang tadinya penggunaan dua time frame di time frame 15 menit sebagai arah dan di time frame 5 menit sebagai entry, sekarang berubah karena di time frame 15 menitnya udah buat setup buy. Jadi kita akan gunakan time frame 1 jam atau H1 nya sebagai arah dan time frame 15 menitnya sebagai entry. Di sini yang saya maksud penggunaan dua time frame yang bisa saling mendukung arah atau bisa saling membatalkan. Oke, sampai di sini mengenai perubahan arah dan hubungan time frame-nya, saya harap teman-teman udah paham. Yang udah paham di momen ini boleh komen, dan yang belum paham juga boleh komen. Di sini terlihat ribet karena kita menggunakan banyak time frame, tapi sebenarnya sangat-sangat mudah karena analisanya nggak sampai 5 detikan aja di setiap time frame-nya. Kalau teman-teman udah memahami apa yang mendukung arah dan apa yang membatalkan time frame arah tersebut. Oke, pergerakan harga berikutnya, sebelumnya market membuat setup sinyal setup buy dominant break, dan sekarang market udah buat setup entry setup sell dominant break. Ini candle dominan dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu seperti biasa gunakan garis Fibonacci dan kita bisa entry sell di sini. Lalu wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0. Dan untuk take profitnya di kisaran level Fibo 261. Kita akan lihat apakah market akan merespon setup sell dominant break ini. Pergerakan harga berikutnya, market membuat drama dengan membuat setup buy dominant break yang berlaku sebagai SS dan harga naik membuat new high. Jadi setup sell sebelumnya tidak bisa kita gunakan lagi. Untuk teman-teman yang belum entry, bisa tunggu setup sell untuk entry lagi. Jadi kita nggak bisa langsung entry karena menganggap ini hanya sebuah koreksi. Sedangkan untuk yang udah entry atau terlanjur entry dengan setup sebelumnya, kita bisa hold posisi karena melihat alasannya itu di time frame 1 dan di time frame 4 yang masih dalam kondisi bearish atau sell. Disinilah fungsi dari kita mengetahui atau memahami arah di setiap time frame-nya. Karena jika semua time frame atasnya masih sell, kita masih bisa hold posisi untuk teman-teman yang udah terlanjur entry. Pergerakan harga berikutnya, di sini market membuat setup entry lagi karena market membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1 dan ini adalah candle yang breaknya. Di setup yang baru ini level Fibo 0 masih sama, sedangkan untuk level Fibo 100-nya sudah sedikit berubah. Kita bisa pindahkan untuk target take profitnya di harga, yaitu di level Fibo yang baru.
Pergerakan harga berikutnya, harga turun ke level Fibo 161 karena sebelumnya ada drama dan ditakutkan akan ada drama susulan. Jadi saya akan pindahkan stop loss ke level Fibo 50. Ini untuk antisipasi kalau harga balik arah. Jadi bisa mengurangi sedikit kerugian. Dan kalau harga turun lagi ke level Fibo 261, maka kita bisa dapatkan profit maksimal. Pergerakan harga berikutnya, harga masih melanjutkan penurunan ke level Fibo 261 sekaligus men-trigger target take profit kita. Teknik dengan konsep follow trend ini sangat mudah kalau teman-teman udah memahami batasan-batasan level harga yang bisa mendukung dan bisa membatalkan arah di setiap time frame-nya. Konsepnya seperti merangkai puzzle agar mendapatkan arah yang sama untuk setup arah dan untuk setup entry-nya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.